halaman 193, rukun yang keempat. Ila hadratil nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillah al fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darin. Rukun yang keempat. Sebelum ini kita ulang sedikit mulai awal hendak sembahyang. Pertama kita atur diri kita caget-caget betis, ratakan tumitnya rasa ada bahkan kiblat jari-jarinya. Habis itu hanya kita ingat lawan sang pencipta dan Allah Ta'ala. Ingat. Sudah ingat dan Allah Ta'ala, hanya beristighfar. Ibadah istighfar, baca qul a'udzu birabbin nas, hanya berusalli. Ada dulu dah. Hanya takbiratul ihram dengan niat. Nah, rukun yang keempat membaca Fatihah. Dan sunat dahulu daripada membaca Fatihah itu engkau baca doa iftitah, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah. Artinya Allah yang maha besar, padahal aku mengucap takbir, dan alhamdulillah yang amat banyak, dan aku mengucap tasbih, yaitu subhanallah pada pagi-pagi dan pada petang-petang. Dan aku hadapkan akan muka bagi Tuhanku yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi, padahal aku cenderung kepada agama Islam lagi muslim, dan tiada aku daripada orang yang musyrik. Bahwasanya sembahyangku dan ibadatku dan hidupku dan matiku itu yaitu bagi Allah Tuhan sekalian alam, padahal tiada baginya yang menyekutui akan Dia. Dengan demikian itu aku disuruh, dan adalah aku daripada orang yang muslim. Itu arti daripada doa iftitah. Jadi cara mengangkat takbir itu bermacam-macam. Ada yang sudah Allah Akbar, syaratnya ujung ibu tangannya di bawah buah telinga. Nah, hendaknya ujung ini atas di atas telinga. Anak digawil. Nah, jadi gawil. Jangan beberang banget supaya dapat nilai pahala. Ya deh kita sembah Allah Akbar. Ada cukup syarat lagi mengangkat tangan. Nah, jadi harus Allah Akbar. Kalagian beranggang kali ya yang kayak begini.
bibinian berepatna Allah beda lalaki lang bibini. Jadi mandak niat tuh mulai Allahu Akbar sampai ra-nya itu habisnya. Bertahan satu mat. Allahu Akbar bertahan satu mat, benar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah sampai habis. Bertahan pulang satu mat, hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bertahan satu mat, hanya Fatihah. Kemudian maka baca olehmu hingga tuntung doa iftitah dibaca subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini dalam ibadah ilmu tasawuf tentang banyak bacaan. Kalau di dalam ilmu fikih cukup wajah tadi ya. Artinya maha suci engkau wahai Tuhanku, dan dengan dikau aku memuji, terlebih berkah segala asma-Mu dan maha tinggi kekayaanmu, dan tiada Tuhan yang lain daripada-Mu. Kemudian maka baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagaimana yang dari yang kayak menjalankan bismillah enggak ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah kemudian maka baca olehmu bismillahirrahmanirrahim benyaring amun nang maghrib isya lan subuh zuhur asar gemat sakadar kita mendengar. Nah kemudian maka baca olehmu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hingga akhirnya sampai walam dhalin. Nah, dan sunat engkau ceraikan antara walam dhalin dan antara katamu amin. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin pemandak hanya amin yang diraih, karena amin itu lain Fatihah. Yang diraih ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin itu diraih namanya. Nah karena dia tersunat yang disunatakan berpisah di itu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin bernapas hanya amin. Nah sama aja bini lelaki sama cuma bini jangan terlalu nyaring sekadar seorang aja mendengar dengan sekadar satu napas bertahan tadi. Dan sunat engkau nyaringkan bacaanmu pada sembahyang subuh dan pada 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan 2 rakaat yang pertama pada sembahyang isya, melainkan jika engkau makmum maka itu sunat engkau perlahankan sekira-kira didengar oleh telingamu sendiri, telinga dirimu. Imamnya nyaring, imamnya nyaring, yang tak ganggu imam waswis. Mahir penyaringan jangan di belakang imam berdiri punco aja dan bapak nembarak diulang tak ganggu imam habis dah. Dan sunat pertengahan antara nyaring menggemat berde pada bacaan sembahyang sunat mutlak yang pada malam, yakni terkadang dijaharkan atau dinyaringkan dan terkadang diperlahankan. Ada sembahyang kalau mau guring dah. Nah, bobo sembahyang witir sudah, tahajud sudah, atau kalau mau guring sembahyang mutlak ahlinya sembahyang sunat biasa. Nah itu terkadang benyaring bacanya, kadang bagaimana. Demikianlah diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Jika tiada memberi was-was akan orang yang tidur atau orang yang sembahyang. Amunnya ada orang guring di situ, ada orang sembahyang, nah bagamat aja. Amun kada dilur lalo, ayo anak penyaring nah bagamat. Dan bersalah-salahan ulama pada sembahyang rawatibul isya atau maghrib. Sebelum sembahyang maghrib, sesudah sembahyang maghrib, sebelum sembahyang isya, sesudah sembahyang isya. Ulama berbeda pendapat. Kata setengah ulama, terkadang diperlahankan dan terkadang dizoharkan, artinya dinyaringi. Sembahyang sunat itu seperti pada sunat mutlak yang pada malam, dan sunat engkau zaharkan amin. Amin, benyaring amin. Yang dalam hati, biasanya dalam hati kan membaca ngarannya. Dan sunat engkau baca pada sembahyang subuh. Kemudian daripada Fatihah akan surat tiwalul mufassal, yakni surat yang panjang, yaitu daripada suratul al-hujurat hingga amma yatasalun. Menghafal. Namun kada hebat nang biasa kul keduanya kul wala nang kul ya. Dan sunat engkau baca pada sembahyang zuhur dan asar dan isya akan surat-surat yang pertengahan, seperti surat wasama idzatil buruj, termasuk sabihis lah. Nah sampai ke awal dan yang sepertinya. Dan sunat engkau baca pada sembahyang maghrib akan surat-surat yang pendek, seperti qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Menghendap dan wal adiyat, mulai waduka sampai habis Quran qul a'udzu binnas. Dan sunat pada sembahyang subuh ketika bermusafir di perjalanan dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah akan qul ya ayyuhal kafirun kalau kita dalam perjalanan, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Dan demikian lagi sunat dibaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad itu pada dua rakaat sunat dahulu daripada subuh. Enak sembahyang subuh kita menyunat enak sembahyang subuh. Teman sungsung bangun, sungsung bangun tanganam, jauh lagi menyunat. Tang lima bangun mandi kurang bang menyunat. Sunat kita membaca hingga Fatihah rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Sunat subuh. Ada amalia imbah sunat subuh madang waktu sampai yang subuh. Namanya amalia ini fadilahnya banyak, begiring niat kita nambah hendak dipinta. 100 kali yang pertama kita baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Itu derajat kita di akhirat diangkat oleh Allah. Di dunia disayangi Tuhan, di akhirat derajat diangkat. Disambung dengan Fatihah 40 kali. Nah contoh hanya sembahyang subuh Fatihah kabeh dulu atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah
Subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, astagfirullah 100 kali. Jadi sunat dibaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad itu pada 2 rakaat sunat dahulu daripada subuh dan pada 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan demikian lagi sunat dibaca pada rakaat yang pertama sunat subuh itu alam nasrah, dan pada rakaat yang kedua alam tarakai. Ini menurut Imam Ghazali, bagi kita ada aritan, ada penyakit apakah. Nah orang itu insya Allah disembuhkan oleh Allah Ta'ala penyakitnya kalau kita membaca rakaat pertama sembahyang sunat itu alam nasrah, rakaat kedua alam tarakai. Dan sunat membaca pada subuh hari Jumat sembahyang subuh alam alif lam mim tanzil pada rakaat yang pertama dan hal ata alal insan pada rakaat yang kedua. Panjang keduanya. Dan jikalau pada musafir sekalipun atas kata setengah ulama. Kemudian rukun yang kelima rukuk serta tumakninah, yakni serta tetap sekira-kira lulus atau sempat membaca subhana rabbiyal azim. Dan sunat ketika memulakan ruku itu mengucap Allahu Akbar, dan lanjutkan olehmu akan takbir itu hingga sempurna ruku, artinya panjang akan membaca. Lalu caranya kayak apa? Sebelum kita bertakbir kita angkat tangan. Nah, untuk membaca surah angkat tangan, hanya Allah Akbar turun sampai rata belakang kita, hanya habis berani itu Allahu Akbar rata, jangan kaget untuk Allahu Akbar, hanya rukuk jangan dinda. Jadi diiringi tuntung baca surah angkat tangan dulu, hanya Allahu Akbar rukuk. Jadi sempurna rukuk habis bernyanda. Jangan lebihin, pas berdo pas kena udah belakang rata, bulu rata, kata bang udah hanya habis bernya. Jangan berdahulu, jangan duduk di Allah Akbar lah. Allah Akbar hanya rukuk, jangan ada udah rukuk hanya Allah Akbar, jangan. Jadi mau mulai mengangkat tangan, angkat tangan dulu, hanya Allahu Akbar turun, andap tangan dilindohon, belakang rata, hanya habis barnya kan. Nah di saat itu sudah gena nih, udah gena hanya baca Subhana rabbiyal azim. Itu aja boleh aja nggak situ aja. Dan sunat ketika memulakan ruku itu mengucap Allahu Akbar dan lanjutkan, artinya sampaikan olehmu akan takbir itu hingga sempurna ruku. Itu janganlah. Dan sunat mengangkatkan kedua tangan seperti pada takbiratul ihram, kayak bisa kita mengangkat takbir pertama lah dahulu itu. Kemudian maka ditaruhkan kedua tapak tanganmu itu di atas kedua lututmu, dan engkau dirikan kedua betismu itu, dan engkau samaratakan belakangmu dan lehermu dan kepalamu seperti papan yang satu rata belakang, jangan bungkol, jangan melengkik. Jadi betis itu caget tegakan caget berde nya ada sana rokok ini nang belengkik. Nah beli tok tis aduhnya ada orang lebih irit ada itu mau beli jasa
ada. Nah ini waduh bisa dimbade nang itu. Ada suatu tamu aku guru-guru kita nang tua-tua ada di nang itu nya. Nang ini ada. Nah, bedengkik jalannya nih yang Tuhan berdungkol tangan kalian Tuhan bedengkik bang. Kalau nang ada kita tamui itu caget samaan bedes itu tahu bedes tangan anda kalian Tuhan. Kalau tangan kita panjang kebetulan dong cagetakan caget awak nanti tangannya dilituk di sedikit. Dan engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lambungmu. Lagian tetapi jikalau ada yang sembahyang itu perempuan, maka itu sunat himpunkan setengah anggotanya itu kepada setengahnya, antara nisiko lawan parot non lambung baik kebinian bila lagian bibirang kang di tangan. Nah dibuka. Dan baca olehmu dalam rukuk itu Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, dan sunat ditambahi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Dan jika engkau sembahyang seorang diri atau engkau imam pada hari makmum itu dengan dilanjutkan, maka lebihkan olehmu daripada 3 itu hingga 7 kali atau 9 kali atau 11 kali, yaitu terlebih afdal. Subhana Rabbil Azim sampai 11, tapi makmum rida makmum guru numan manusia jadi ada rida orangnya banyak panjang jadi imam tampol jadi imam dia kau himat nih 11 harus mana bacaan 11 semuaan dari numan turun masjid kepalanya imam ini. Nah nang buang masih gitu duluin ini masyarakatnya nang lakas ini orang Arab lakas sih. Tapi bila makmum ridha si imam bebannya panjang ada jadi masalah. Ayo baca nak Yasin mau dibacanya nopo. Nah ya. Dan sunat dibaca di dalam rukuk itu, di dalam rukuk selain daripada Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, sunat dibaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a sam'i wa basari wa muhyi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin. Tambahan daripada Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Menanak dipanjangi itu. Artinya hai Tuhanku, bagimu aku rukuk dan dengan dikau aku percaya, dan bagimu aku menyerahkan diri, padahal khusyuk yakni hadir pendengaranku dan penglihatanku dan otakku dan tulang dan auratku dan barang yang berdiri dengan dia kedua kakiku bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dan makna khusyuk itu menghinakan anggota serta hadir hati. Jadi pembahasan khusyuk kalau di dalam ilmu tasawuf yang kita baca nih itu syarat sah sembahyang. Kalau di dalam fikih khusyuk itu syarat mendapatkan pahala. Bedanya bila kurang khusyuk kurang pahalanya. Rukun yang keenam i'tidal serta tumak ninah di dalamnya. Tumak ninah ini bertahan satu mat. Nah di sini nang banyak rajin kita
Imam sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, langsung lo sujud. Banyak minta. Nah, artinya sami Allahu liman hamidah, bagaimana Allah baca bacaannya hanya Allahu akbar sujud, jangan tarawih nggak usah lanjut. Sami Allahu liman hamidah langsung Allahu akbar. Tarawih dua ucapan bang. Jadi rukun yang keenam i'tidal serta tumaninah di dalamnya. Maka angkatkan akan kepalamu pada ketika i'tidal itu hingga berdiri betul, bujur-bujur kaget. Serta engkau angkatkan kedua tanganmu seperti di dalam takbiratul ihram dahulu itu, dan baca olehmu sami Allahu liman hamidah waktu kita naik berdiri, baru kau bungkuk li sami Allahu liman hamidah. Kaget tuh lebihnya, kaget awak. Artinya telah mendengar Allah Ta'ala itu akan seseorang yang memuji akan dia. Dan apabila engkau telah berdiri betul, maka baca olehmu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Mun hafal semuanya. Mun kada apa Rabbana lakal hamdu aja. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Cuma Rabbana lakal hamdu ini membacanya sudah caget. Awak caget berdiri. Hanya Rabbana lakal hamdu. Yang berit dan berit sama Allah Rabbana lakal hamdu. Jadi kalau di dalam lagi langsung Allah Akbar. Nah kalau di dalam lagi ada di tumaninah itu. Jadi situ tumaninahnya pas berdiri sami Allah liman hamidah. Dena ada caget sama nanya Rabbana lakal hamdu. Hanya Allahu Akbar sujud kan. Jadi udah caget hanya membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Boleh tindem mil'u, boleh membaca mil'a, boleh. Artinya wahai Tuhanku, bagimu segala puji, padahal memenuhi 7 petala langit dan memenuhi 7 petala bumi, dan barang yang engkau kehendaki daripada sesuatu yang kemudian daripada langit dan bumi itu. Dan sunat engkau baca doa kunut di dalam i'tidal pada rakaat yang kedua daripada sembahyang subuh. Rakaat kedua sudah sami Allah liman hamidah, baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Hanyar Allahumma hdini fi man hadait, mungkin sembahyang surangan. Wa afini fi man afait wa zawallani fi man zawallait wa barik li fi ma a'dait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'adzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sembahyang surangan ini asal dari Nabi. Nah kalau kita jadi imam berubah Allahumma hdina fi man hadait, kita mengaminakan makmum amin. Wa afina fi man afait wa zawallana fi man zawallait wa barik lana fi ma a'dait wa qina syarra ma qadait. Balik tangan makdohin anda kalau berdua bila membaca wa qina balik tangan syarra ma qadait. Boleh ditambahi wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, boleh jadi. Nah hanya karena menyebut jemaah si makmum membaca juga, si imam bagaimana membaca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'adzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik
sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Artinya, wahai Tuanku, beri olehmu hidayah akan daku serta orang yang engkau beri hadiah hidayah, dan afiatkan olehmu akan daku serta orang yang engkau afiatkan, dan engkau uruskan akan daku serta orang yang engkau uruskan, kita peliharaan, dan beri olehmu berkah bagiku pada barang yang engkau beri akan daku, dan peliharakan olehmu akan daku daripada segala kejahatan yang engkau qadhakan, yakni yang engkau takdirkan dan yang engkau hukumkan, karena bahwasanya engkaulah yang menghukumkan atas suatu padahal tiada dihukumkan atasmu, dan bahwasanya tiada hina orang yang engkau tolong, dan tiada mulia orang yang engkau jadikan satru. Maha suci engkau wahai Tuhanku, dan maha tinggi engkau wahai Tuhanku, maka bagimulah segala puji atas barang yang engkau hukumkan, padahal aku memohonkan ampun akan dikau, dan aku taubat kepadamu, dan rahmat Allah Ta'ala dan salamnya atas penghulu kami Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya. Jadi kunut ini sembahyang subuh lawan witir sesudah menghadap hari ke 16 bulan puasa witirnya. Jadi aturannya kunut itu, kalau kita sembahyang berjemaah, Allahumma hdina fiman hadait, jadi imam kita mengaminkan aja dulu. Bila sudah sampai waqina syarra ma qadait, nah imban itu hanya kita membaca masing-masingnya. Si imam membaca bagaimana, si makmum bagaimana. Nah, karena itu memuji kita. Kalau di pertama itu doa orangnya, jadi kita mengaminkan aja. Nah kemudian rukun yang ketujuh, yang di situ. Al-Fatihah. Ya dalam yang Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana washrah sudurana waghfir lana waqsim qulubana wa'allif fi ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma aqtubis salamata wasyahata wal afaf wal afiyata lana wa liman hadarana wa liman ghabalna wa li 'abidika al-hujjaji wal musadi wal juri wal musafirin bil barri wal bahri minal muslimin wa min syarril zalimin. Allahumma tawwil umurana wa sahhil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana tsabbit imanana wa ila al-khayri qarribna wa min syarri a'malina wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tusallit waqdana sa'imana wa tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.